penangkapan terhadap aktivitas geng motor yang kemudian berujung pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Yang korbannya juga salah seorang anak berumur 17 tahun. Dengan hasil tindak pidananya satu unit sepeda motor. Saya hanya ingin memastikan dari Polres dan dari Polsek gerakannya sama, iramanya sama, kita semua melakukan penindakan tegas terhadap geng motor. Ya. Sebetulnya bukan kami yang mengidentifikasi geng motor, mereka yang menyatakan dirinya sebagai gerombolan, sebagai kumpulan anak-anak, bahkan memberikan nama. Misalnya ini adalah SMP, Setan Malam Berdarah. Dari namanya kan sudah menunjukkan bahwa aktivitasnya tidak baik. Lalu dari hasil penindakan itu ada 7 orang tersangka dan 4 diantaranya adalah anak di bawah umur, karena itu tidak kami sampaikan di depan. Lalu 3 yang sudah di atas umur atau bisa dikatakan layak mendapatkan atau mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka kita lakukan upaya penyidikan dan penahanan. Kemudian ada tiga geng motor yang selama ini kemudian teridentifikasi melakukan tindakan-tindakan yang kemudian berujung pada tindak pidana. Ada namanya Tosan di daerah Tembung dan satu lagi Simple Life di daerah Medan Area. Saya tegaskan, ini bukan organisasi yang berbadan hukum dan inilah kumpulan atau gerombolan ya anak-anak yang kemudian punya potensi untuk melakukan tindak pidana. Mau tidak mau, suka tidak suka, bubar. Ya, tidak boleh ada lagi aktivitas yang mengatasnamakan kelompok tertentu yang kemudian berujung pada tindak pidana. Lalu barang buktinya ada 1 unit sepeda motor hasil 365 tindak pidananya, kemudian 1 unit sepeda motor yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Peristiwa terjadi pada tanggal 12 Oktober kurang lebih jam 23.30, jadi cukup malam ya, sudah malam. Waktunya tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang mengganggu masyarakat. Saya rasa itu nanti detailnya. Sudah berapa kali mereka beraksi, Pak? Kalau pengakuan ya pasti minim, ya kan, pengakuan dua kali melakukan aktivitas yang mengganggu masyarakat, bahkan yang ini yang terakhir yang kemudian berujung pada tindak pidana. Kalau berdasarkan laporan, Pak, laporan yang mungkin masuk ke Polsek Kasino atau jajaran lainnya? Ya, kalau informasi gerakan-gerakan atau tindakan-tindakan mereka yang kemudian bergerombol menggunakan sepeda motor bersama-sama mengganggu kegiatan masyarakat itu kan di media sosial juga ada beberapa. Cuman yang teridentifikasi kemudian berujung pada tindak pidana yang ada 1. Ada tersangka lain yang mereka lakukan pengejaran, Pak? Ya, kita akan sampai ujungnya. Misalnya Instagram, saya pastikan semua media sosial yang digunakan kemudian mengupload, mengunggah tindakan kekerasan, saya akan lakukan penegakan hukum. Kemudian celurit, ya, ini barang-barang bukti seperti ini, seperti celurit-celurit ini yang diproduksi tidak untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan kehidupan, kita juga akan lakukan penegakan hukum. Terhadap kelompok ini, Pak, apakah terindikasi menggunakan narkoba atau bagaimana, Pak? Ya, nanti kita lebih lanjut kita periksa ya. Kalau motivasinya apa, Pak? Hah? Kelompok ini tidak pernah melakukan tindak pidana entah seperti begal atau membacok? Ya, begal belum, bacok belum. Tapi membawa senjata tajam, kemudian beramai-ramai itu sudah masuk ranah pidana. Tapi kan kemudian perangkap konstruksi hukumnya yang paling valid adalah ketika peristiwa yang terjadi. Motivasi kelompok geng motor ini melakukan kegiatan mereka ini apa nih, Pak? Seperti apa? Mereka kebanyakan anak muda-muda kan. Ada yang bilang iseng, ada yang bilang untuk eksistensi gitu ya. Tapi mereka bisa dikatakan sebetulnya anak muda yang perlu dimilih. Kita tidak hanya pada konteks penegakan hukum saja, tapi kita juga melakukan penguatan sosial ya. Babin Kaptipas turun, Babinsa turun, Pak Camat, ini ada Pak Camat juga turun untuk melakukan edukasi pada mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.